Berapa kali kalian lihat orang hancur lebur di market karena terlalu fanatik sama satu jenis aset? Gue sering banget ngeliat dua kubu ekstrim yang ujung-ujungnya sama-sama nyungsep. Kubu pertama, ini kripto bro banget nih, kriptonya harga mati. Portfolio 100% isi coin volatile. Pas lagi bull market ini bener-bener kayak raja dari segala raja. Karena ya portonya naiknya gede, tapi pas crash dan nggak punya Bitcoin gitu, altcoinnya kebanting gila-gilaan, mendadak hilang dari peredaran. Ini serem banget ya, nggak bisa tidur, stres karena uangnya habis hilang, gonzo. Kubu kedua ini kaum aman, uangnya 100% ditaruh di tabungan bank, biasanya deposito ya atau saving interest aja lah. Ngerasanya paling aman karena nominalnya nggak pernah turun. Padahal tanpa disadari ini teman-teman udah tahu digerogotin sama inflasi ya, dolarnya harganya naik. Akan rupiah, daya beli kalian makin lama makin sedikit, harga kopi kelihatan lebih mahal, makanan kelihatan lebih mahal. Dan di sini teman-teman, selamat datang sekali lagi di channel Solusi Investasi. Hari ini gue mau bedah strategi playbook ya, dan di sini gue mau kasih tahu teman-teman portfolio yang gue rasa oke di 2026, menyisihkan di mana kita punya kripto, misalnya harus ada saham, Bitcoinnya berapa, lalu altcoinnya juga berapa. Ini adalah masterclass tentang cara ngebangun dua mesin dalam portfolio lu melalui yang satu, mesin pertahanan yang bikin lu bisa tidur nyenyak, dan mesin penyerangan yang bakal ngasih lu return eksponensial banget. Siapin catatan, fokus, karena materi ini kurang lebih 10 menit. Di depan mata kalian ini bisa ngubah cara lu ngelihat uang dan resiko selama-lamanya. Oke, karena lagi hype banget Piala Dunia, so gue mau bahas kayak World Cup juga nih. Kayak contohnya lu bayangin portfolio lu tuh kayak tim sepak bola, ada 11 orang ya. Mungkin nggak teman-teman masukin 11 striker di lapangan. Ini blue lock banget nih bener-bener. Jadi kalau lu serang balik ya udah bye-bye, kagak punya defense. Atau juga misalnya 11-nya goalkeeper semua cuy, defender semua, kagak bisa nyerang teman-teman. Di dunia finance nih mirip ya konsepnya. Terjemahan ini tuh sebenarnya kayak rasio kalian berapa persen yang offensif, berapa persen yang defensif gitu kan. Ada yang 80-20, 90-20. Ini tergantung sama profil resiko tiap orang. Karena beda-beda pastinya, kebutuhan tiap orang beda-beda dan umurnya juga beda-beda. Ini posisi di mana kalian punya defensive asset dan juga offensive asset ya. Yang offensive itu yang bisa menghasilkan return lebih tinggi, defensive yang lebih aman gitu kan. Tugas utama dari uang di porsi ini cuma dua ya. Kalau yang defensif itu ngalahin inflasi dan gampang dicairin pada saat cash darurat dibutuhkan. Yang kedua itu buat dapetin return sebesar-besarnya, pastinya. Gue bahas dari instrumen defensif dulu, ada apa aja. Instrumen defensif yang pertama itu ada namanya surat berharga negara atau SBN retail, teman-teman. Ini adalah instrumen fix ya, income-nya juga dijamin sama negara. Lu taruh duit di situ, tiap bulan lu tuh dapat namanya kayak kupon. Yang pasti ya. Kedua itu ada reksadana pasar uang atau pendapatan tetap. Yang ketiga itu adalah emas ya, atau banyak orang-orang pakainya XAU ya, buat pelindung nilai murni kalau mata uangnya kalian kayak sekarang kita ini lagi terdevaluasi. Kenapa porsi aman ini harus gede banget ya? Kadang-kadang ada yang 50, 60, 70, 80, 90%. Karena teman-teman tuh sebenarnya butuh fondasi psikologis yang kuat. Jadi teman-teman ketika aset jatuh, tetap bisa tidur dengan nyenyak. Apalagi teman-teman yang bergantung pada dana cadangan ini. Kalau lu lagi ngejalanin bisnis real nih, itu pastinya teman-teman misalnya punya F&B ya, punya clothing bisnis, itu kan teman-teman punya cash flow, rotasi yang muter gitu kan. Dan punya biaya operasional yang tetap. Dan di sini teman-teman makanya butuh banget dana liquid kalian ini bisa dicairkan kapan saja dan punya backupan yang cukup kuat terhadap inflasi kalau ekonominya lagi jelek gitu. Misalnya tiba-tiba bahan baku mahal karena apa, kayak contoh minyaknya naik gitu kan. Kalian nggak mungkin dong portfolio kripto kalian lagi minus 30, 40, 50%, kalian terpaksa cairin. Tapi banyak loh yang kejadian kayak gini, jadi jangan salah ya. Makanya menurut gua untuk asuransi yang enak, tidur nyenyak, ini tergantung umur ya teman-teman. 70-80% itu harus portfolio yang cukup aman. Di market global yang lagi tidak kondusif seperti ini, teman-teman tetap bisa makan, bisnis tetap bisa jalan, dan teman-teman nggak akan panik, apalagi sekarang-sekarang ini gitu. Lalu sekarang sisanya gimana bang? 30%-nya gimana? Ini kita bisa masuk yang offensive part, ini lebih seru. Tapi gue tahu, lu semua teman-teman gue di Jin Crypto ini kebalikan. Offensif 80%, defensifnya 20%. Si offensifnya, penyenangan. Uang ini tuh tugasnya buat ngamanin nilai dan juga sebenarnya melipat gandakan atau menambah nilai portfolio kalian atau net worth kalian. Dan di tahun ini, menurut gua, nggak ada instrumen yang lebih relevan buat porsi ofensif selain aset kripto. Teman-teman saham boleh challenge gua, tapi menurut gua aset kripto ini adalah yang paling ofensif. Dengerin gua baik-baik ya. Ini 20-30% bukan buat lu buang nih ke meme coin ya. Ini nggak ke situ ya teman-teman. Ini buat teman-teman yang nggak ngerti use case-nya aja menurut gua. Kita tetap main secara teratur, punya framework ya.
kita masuk ke koin-koin fundamental dengan likuiditas yang cukup tinggi. Contohnya gimana bang? Lu bisa alokasikan infrastruktur layer 1 misalnya dengan ekosistem yang benar-benar dipakai nih sama orang. Kalau menurut gue sih simpelnya ya Bitcoin, Ethereum, Solana misalnya, BNB, tapi yang paling nggak boleh ketinggalan yaitu Hype misalnya. Kenapa? Ya karena di jaringan mereka ada ribuan developer, ada banyak sekali smart contract, dan ini beneran dipakai gitu teman-teman. Ada transaksi real setiap detiknya. Ada orang-orang yang hidup karena jaringan ini. Jadi kalau teman-teman masukin duit ke sini, teman-teman lagi investasi di infrastruktur masa depan. Ini ada bisnis modelnya gitu. Bahkan buat teman-teman yang lebih ngerti secara market structure dan aktif melihat momentum day trading, dari posisi 20% ini gue cukup berani nih ya, sisihin sedikit lagi misalnya buat masuk ke yang decentralized perps lah ya. Ini ya contohnya tadi udah gue sebutin kayak Hype ya. Kalau dari BNB ada mungkin Aster gitu ya. Ini apa? Kalian bisa ngambil posisi dengan futures gitu kan. Logikanya gimana? Logikanya adalah pas market lagi gila, volatilitas naik, orang pada FOMO dan panic selling, volume tradingnya tetap meledak. Platform exchange ini bakal panen teman-teman. Dari mana? Dari fee transaksi yang tradersnya pakai, volume jual beli. Ini yang gue sebut sebagai calculated risk gitu. Lo ngambil resiko yang tinggi, tapi lu juga ngerti kenapa lu ngambil resiko itu. Lu masuk ke koin dengan teknikal dan sentimen yang cukup jelas, bukan sekedar nebak-nebak aja. Nah, sampai di sini banyak orang yang gagal paham karena mereka pikir hybrid investing itu cuman soal beli 80% aset aman, beli 20% aset kripto contohnya. Lalu ditinggal tidur nih selama-lamanya. Ini guys, ini salah besar ya, salah besar. Rahasia sebenarnya yang bikin lu beneran kaya nih dari strategi ini yang simple banget menurut gua, itu adalah rebalancing. Rebalancing itu ya namanya ada human interaction di mana kalian melihat portfolio kalian bisa membalance portfolio kalian mengikuti dengan keadaan market. Misal, contoh, totalnya 100 juta, 80 jutanya di SBN, 20 jutanya di kripto, ya let's say Hype dan Ethereum. Tiba-tiba bulannya datang, kripto lu nih tiba-tiba ngepam gila-gilaan. Yang tadinya 20 juta sekarang jadi 60 juta. Berarti portfolio lu yang tadinya 100, sekarang udah 140. Pas lu hitung secara persentase, kripto lu sekarang mendominasi 42% dari total aset lu. Padahal lu punya basis itu kan 80 banding 20. Jadi ini udah rusak jadi teman-teman. Nah, portfolio lu balik lagi menjadi terlalu beresiko. Disinilah teman-teman wajib namanya rebalancing. Kalian take profit buat teman-teman yang gagal nih kemarin ya. Take profit di sini. Pindahin lagi ke aset yang safe. Pindahin yang udah ngepump, pindahin ke cash. Pindahin juga kemana cashnya? Ke SBN atau reksadana. Lalu rasio kalian balik lagi ke 80 dan 20. Ini sebenarnya strateginya lebih berguna nanti ya di bull market. Tapi gue mau kasih fondasinya buat teman-teman yang tidak take profit kemarin. Di sini lu ubah ya uang digital yang tadinya cuma angka di layar jadi aset real yang stabil. Sebaliknya, kalau market kripto lagi crash nih, parah gila-gilaan, dan porsi kripto lu menyusut dari 20% jadi sisa 5%. Kalian tinggal lakuin hal sebaliknya teman-teman. Lu cairin sedikit reksadana lu buat cerok bawah dan beli kripto di harga yang lagi diskon sampai porsinya balik lagi ke porsi semula ya, 80-20 misalnya. Kayak lagi, ini karena gue bikin video secara publik nih misalnya, jadi gue bikin 80-20 supaya lebih aman. Harapannya buat teman-teman yang seumuran nih kita milenial nih, ini kan kita butuh safety net gitu ya. Tapi kalau teman-teman let's say masih lebih muda, lebih Gen Z, jujur guys, gue akan balik 80 ofensif, 20-nya defensif gitu ya. Sistem mekanisnya ini kayak gini. Ini tuh maksa buat teman-teman ya, dengan rebalancing itu, teman-teman akan selalu terpaksa buat buy low, sell high. Nggak perlu mikir, nggak ada emosi. Jadi game plan-nya tuh sebenarnya sangat-sangat konsisten teman-teman. Ini menggabungkan lambat dan stabilnya aset tradisional dengan cepat dan agresifnya aset digital dalam finance. Orang yang cuma modal hoki, mungkin menurut gue nih bisa cuan nih 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, mungkin 5 kali. Tapi buat bertahun-tahun konsisten sampai misalnya kita nanti masa lansia gini, ini sangat-sangat sulit menurut gue. Karena nggak bisa cuma selalu ofensif, dar-dar. Kita tuh butuh defense, kita butuh memprotek aset kita. Nggak bisa all in lagi di sebuah satu keranjang gitu. Ini bisa nih teman-teman umur 20 tahunan bisa nih. Sekarang udah nggak bisa. Apalagi kalau ini uang operasional teman-teman. Nggak bisa guys. Uang tabungan teman-teman. Nggak bisa guys. Oke guys, sekarang gue pengen tahu persis nih gimana sih posisi lu sekarang. Coba lu buka wallet aplikasi investasi lu dan lu buka bank lu misalnya. Cek coba rasionya. Kalian tuh ada di 80-20 atau 20-80. Gue juga penasaran soalnya edge kalian tuh kira-kira penonton-penontonnya di umur berapa. Atau teman-teman ada juga yang masih 100% di crypto only, which is ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kan
Kalau kalian 100% crypto only dan kalian tidak pegang Bitcoin, bahkan kalian hanya pegang Bitcoin, itu udah turun 50% teman-teman. Hampir 50%. Kita mau bongkar, bedah sama-sama punya kalian gimana. Dan lastly, kalau kalian merasa masterclass ini ya 10-20 menit ini bisa ngerubah cara pikir kalian, mindset kalian soal mengubah uang, tolong dong bantuin gue like, subscribe, share nih ke teman-teman kalian tentang channel Solusi Investasi. Nah, kurang lebih itu aja dari gue. See you guys next time.